Hai sobat penelusuran amatir, halo semuanya, apa kabar? Jadi kali ini aku mau cerita lagi ya. Oke, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa pencet tombol subscribe, stay tune terus. Oke sobat penelusuran amatir, kali ini aku mau sedikit cerita tentang pengalaman mistis dan pengalaman yang di luar nalar. Ini tuh cerita dari kakek buyut aku ya, jadi orangnya tuh sebagai juru kunci ya, intinya tuh orang bisa lah ya di kampung situ gitu ya. Suatu hari tuh ada kejadian yang menghebohkan, meresahkan warga setempat karena mereka tuh sering kehilangan uang gitu, dan kehilangan uangnya itu 100.000, kadang 50.000, pokoknya itu sekitar 150 gitu ya katanya itu. Dan mereka tuh pada bingung gitu. Yang warga satu kampung itu di blok sebelah sini tuh bilang kalau kehilangan uang begini. Terus yang di blok sini tuh juga cerita kalau mereka juga kehilangan uang, kadang 50, kadang 100.000 gitu ya, nggak pasti gitu ya teman-teman. Terus akhirnya mereka itu pada cerita ke Mbah Buyut aku kan kayak juru kunci, jadi orangnya bisa gitu kan ya, karena mereka itu kehilangan uangnya tuh kayak nggak wajar gitu, terus gitu kehilangan uangnya, padahal tuh mereka tuh nyimpennya tuh aman deh ya, tapi kok bisa hilang. Kalau orang satu rumah tuh ya nggak mungkin ya, kan keluarga mereka sendiri gitu. Terus akhirnya mereka pergi ke rumah Mbah Buyut aku. Mereka cerita keluhan mereka. Katanya tuh, "Mbah, ini piye to? Duite iki kabeh yo ilang," kayak gitu. Jadi mereka itu berkeluh kesah, bilang ke Mbah aku tuh gini, "Mbah, gimana ini uang kita tuh pada habis, kayak hilang gitu. Misalnya nih uang segebok 1 juta gitu ya, pasti tuh nggak ada 100 kayak gitu, kayak tinggal 900 gitu, pasti tuh kayak hilang terus, nggak tahu jedanya berapa minggu atau berapa hari, aku nggak tahu, pokoknya tuh hilang gitu ya." Terus itu bilang katanya apa itu mereka pokoknya tuh kejadian ini tuh sangat meresahkan gitu ya, karena nggak sekali dua kali tapi sering gitu. Dan mereka tuh juga ngadu hilangnya itu kan, kalau sering kan jadi lumayan ya, jadi ini tuh sangat meresahkan. Kayaknya tuh kalau yang maling orang dalam rumah tuh kayaknya nggak mungkin gitu loh, kok sering gitu kan. Terus akhirnya mereka ngadu ke kakek aku, ke mbah aku. Akhirnya mbah aku ini bilang kalau ini tuh bukan ulah manusia. Mbah aku ini bilang kalau ini tuh sebenarnya bukan ulah manusia gitu, jadi ulahnya tuyul gitu. Tuyul mbah, terus gimana ini mbah caranya nangkapnya, atau caranya apa ya, kayak jebak atau gimana gitu, pokoknya solusi buat masalah ini gitu. Terus akhirnya yang mbah aku ini bilang gini aja, tuyul itu bisa ditangkap dengan cara ini gitu. Caranya itu mereka itu apa mbah caranya ngilangin tuyul itu atau nangkap tuyul itu. Kita itu resah, kita itu pengen tahu siapa pemilik tuyul ini gitu, karena mereka tuh meresahkan sekali gitu ya. Terus akhirnya mbah aku ini kan katanya tuh kalau mau apa ya namanya, kayak mau nangkap tuyul itu kita menyiapkan daging. Jadi katanya mbah aku tuh kalau mau nangkap tuyul itu harus ada burung gagak. Jadi tuh burung gagak itu kayak diolah gitu ya, kayak digoreng atau dibakar, nggak tahu aku ya. Pokoknya tuh burung gagak itu tadi ditaruh di tempat takir itu, kalau bahasa Jawanya tuh takir,
burung jalak diwadahi takir kayak gitu. Jadi takir itu kayak daun pisang yang dipincu apa pokoknya yang dipincu itu kanan kiri, terus dalamnya tuh dikasih apa daging burung jalak, pokoknya burung gagak itu tadi. Katanya tuh burung gagak itu bisa nangkep itu tuyulnya. Jadi burung gagaknya itu dibakar, terus ditaruh di wadah takir, ditaruh di dalam ruangan, tapi tepatnya tuh ada di pojok gitu. Jadi konon katanya mbah aku tuh kalau tuyul mau nyuri, terus bau burung gagak itu tadi yang udah dibakar, dia tuh nggak jadi nyuri tapi malah makan burung gagak itu tadi. Terus akhirnya ditangkep lah sama mbah aku. Ini tuh nangkepnya secara goib ya teman-teman, karena kan tuyul kan kayak makhluk-makhluk yang tak kasat mata gitu. Akhirnya ditangkep sama mbah aku sama warga juga. Terus tuh ditanyain, kamu yang majikan kamu yang punya siapa? Terus tuyulnya tuh bilang orang ini gitu. Ternyata orang itu tuh satu kampung sama mbah aku gitu, kayak apa ya, kayak kalau nggak salah satu kampung atau beda gang, beda kampung gitu kalau nggak salah. Dan mereka tuh juga kenal sama orang itu, apa majikannya siapa. Terus Terus itu mbah aku tuh juga bilang kamu dulu dibeli berapa? Jadi dibeli 100.000. Jadi tuh kan ditanyain, kamu dulu dibeli dari dukunnya itu berapa? Jadi si dukun ini tadi tuh punya tuyul. Terus misalnya si pemilik tuyul ini tadi tuh maharnya berapa? Jadi dimaharin 100.000 gitu. Makanya tuyul itu tadi tuh kenapa kalau nyuri uang selalu 100.000 gitu atau 50.000, karena maharin ke dukunnya itu sekitar segitu dan kemampuannya tuh nyurinya tuh juga segitu temen. Jadi kalau misalnya si pemilik tuyul ini tadi tuh belinya 100.000, terus jadi tuyulnya itu tadi kemampuan ngambilnya tuh 100.000, nggak mungkin bisa. Pokoknya tuyul ini tadi tuh nggak mungkin bisa kayak ngambil lebih dari 100.000 tuh nggak mungkin, karena katanya tuh perjanjiannya tuh pasti gitu. Misalnya belinya 500.000 ya ngambilnya 500.000, kalau belinya 100.000 atau 50.000 ya ngambilnya ya sekian yang si dukun itu tadi, yang si pemiliknya itu tadi. Dan kata tuyul itu tadi tuh sama mbak aku tuh ditanyain, kamu dikasih makan apa gitu. Katanya tuyulnya tuh bilang dikasih makan darah apa maksudnya. Jadi tuh istrinya yang punya tuyul ini tadi tuh kalau di rumah itu selalu nyusuin si tuyul ini tadi, tapi tuyul ini tadi tuh nyusunya ngempengnya tuh nggak ngempeng susu dari payudaranya si istri pemilik tuyul ini, tapi tuh yang diminum itu darahnya gitu. Jadi kalau di rumah itu katanya si tuyul ini tadi tuh istrinya nggak pernah pakai, mohon maaf ya teman-teman, nggak pernah pakai BH gitu ya. Jadi nggak pernah pakai BH. Jadi tuh kalau setiap saat tuh pasti nyusuin si tuyul ini tadi, tapi tuyulnya itu minumnya darah gitu. Jadi kayak ada imbal baliknya buat si tuyul ini tadi ngambil uang dan si majikannya ini memberi makan gitu. Jadi nggak boleh sampai telat. Kayak mbah aku tuh tuyulnya ini suruh bilang ke majikannya kalau mereka tuh kayak ditawan gitu sama warga kampung sih. Dan si tuyulnya ini tadi tuh dibilangin jangan ngambil lagi. Kalau kamu mau ngambil, kalau kamu masih mengulangi lagi, aku bakar gitu, kata mbak aku tuh bilang gitu. Terus dia bilang katanya suruh minta tebusan gitu ke keluarga itu, minta tebusan uang gitu, karena si pemilik tuyul ini tuh kayaknya udah tahu kalau tuyulnya itu ditangkap sama mbah aku, dan dia tuh tahu
si pemilik tuyul ini tahu kalau mbak aku tuh orangnya bisa, jadi dia takut. Akhirnya warga itu minta tebusan gitu. Kalau misalnya tuyul ini kita tawan tuh si pemilik tuh harus nebus gitu. Nggak tahu nebusnya berapa gitu ya, katanya seperti itu ceritanya. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menyaksikan dan mendengarkan cerita mistis dari aku. Jangan lupa pencet tombol subscribe penelusuran amatir, karena kita akan membagikan cerita-cerita mistis pengalaman kita. Ayo teman-teman, jangan lupa subscribe ya. Bye.